Halo guys, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita harus tahu dulu ya apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang kita lihat dulu ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif memiliki bunga. Di bunga ini nanti terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dari penyerbukan. Nah, kita lihat bagian-bagian dari bunga. Bagian yang paling bawah ini adalah namanya tangkai bunga, berfungsi sebagai penopang bunga. Yang selanjutnya namanya adalah dasar bunga, ini sebagai tempat melekatnya mahkota. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, ini yang berwarna ini, yang cantik, ini adalah mahkota. Fungsinya sebagai perhiasan bunga. Berwarna-warni, ini umumnya untuk menarik perhatian serangga. Nah, ini adalah kepala sari. Ini benang sari. Di dalamnya terdapat serbuk sari. Ini yang berperan sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, ini adalah putik. Bagian atas ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik dan ini bakal biji. Kita lihat macam-macam penyerbukan ya. Yang pertama ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga. Nih. Selanjutnya yang kedua penyerbukan tetangga. Ini antar dua bunga tapi dia dalam satu tanaman. Dalam satu tanaman ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Ini sudah beda tanamannya, sudah beda, maksudnya sudah beda batangnya. Namun masih satu jenis, sama nih ya, dilihat bunganya. Jadi terjadinya penyerbukan pada dua bunga. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Kalau ini terjadinya penyerbukan pada tanaman yang berbeda varietasnya. Nah, setelah terjadi penyerbukan, kita lihat nih proses peleburan. Nih, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik. Masuklah bulu serbuk sari ini ke dalamnya, ke dalam putik. Terus dia akan masuk ke sini yang bakal biji tadi ya, di sini. Nah, nanti pembuahannya menghasilkan zigot. Jadi peleburannya antara serbuk sari dengan putik itu akan menghasilkan zigot. Zigot lama-kelamaan akan berkembang menjadi lembaga. Nah, bakal biji tadi akan berkembang menjadi biji, sementara bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Yang biasa kita makan itu daging buah ya. Nah, bijinya ini yang bisa jadi satu tanaman baru ya, yang bisa jadi tanaman baru, tapi memang harus sesuai kondisinya, sesuai tanahnya. Jadi nanti dia bisa tumbuh jadi satu tanaman baru. Kalau tadi kita bahas tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Bedanya apa sih? Yuk kita lihat. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif ini terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lihat macam-macamnya ya. Ada dua macam. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau yang alami terjadinya secara alamiah. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah tunas.
Tunas umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas itu adalah pisang, bambu, dan tebu. Ini contohnya tunas dari pisang ya. Ini contoh tunas dari bambu. Nah, selanjutnya ada tunas adventif. Kalau pada tunas tadi, tumbuhan yang baru itu muncul pada ujung akar, pada ruas batang atau ketiak daun. Sementara kalau tunas adventif itu dia munculnya di bagian tumbuhan lainnya. Misalnya pada cocor bebek. Jadi ini contoh tanamannya adalah cocor bebek ya. Cocor bebek ini munculnya pada pinggiran daunnya. Nah, jika satu ini terlepas nih, satu ini, dia bisa jadi satu tanaman baru. Selanjutnya ada namanya umbi lapis. Umbi lapis ini pelepah daunnya yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup. Nah, bagian yang ditanam itu bagian sebelah sini ya. Nih, bagian bawahnya ini. Kalau kita potong nih, dia bisa kita tanam atau kita rendam di air. Kita bisa lihat nanti dia akan tumbuh akar-akarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini adalah bawang-bawangan, bisa bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini bagian yang tumbuh, batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung. Ini yang Miss contohkan adalah kentang. Kentang ini nanti bagian-bagian di kentangnya ini ada bagian-bagian yang muncul tunas-tunas. Nah, tunas-tunas itu yang bisa menjadi tumbuhan baru. Oke, selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar ini akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Bagian pangkalnya ini yang bisa jadi tumbuhan baru ya. Jadi nanti dipotong bagian pangkalnya, ditanam bisa jadi tumbuhan baru. Contohnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ini adalah wortel, singkong, bunga dahlia. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal ini nama lainnya dari rhizome atau nama lainnya lagi ada rimpang. Jadi kalau akar tinggal ini batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya apa? Jahe, kunyit, dan lengkuas ya. Selanjutnya ada geragi. Geragi nama lainnya adalah stolon. Stolon ini merupakan batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Nih, jadi batangnya merambat ya. Nih. Nih. Contohnya apa? Contohnya stroberi, arbei, dan rumput teki. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu spora. Spora ini terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Nah, ini tumbuhan paku. Ini ada loh di sekolah kita. Mungkin juga ini ada di rumah kamu ya. Tumbuhannya seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Kalau lihat bagian belakangnya seperti ini. Ada bintik-bintik seperti ini. Nah, kalau lihat lebih dekat lagi ini ya. Namanya adalah kotak spora. Kalau kita pegang itu seperti serbuk-serbuk. Dan kalau jatuh ke tanah, dia bisa tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Nah, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini tujuan yang pertama adalah cangkok. Cangkok ini tujuannya untuk mendapatkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Contohnya mangga, jambu. Nah, yang diambil biasanya yang memiliki kelebihan seperti mangganya manis, buahnya besar, jambunya manis, ya. Nah, tumbuhannya umumnya itu yang dicangkok, tumbuhannya punya cabang. Nih, caranya ini ya. Jadi awalnya kulit batangnya disayat. Jadi kulit dari batangnya disayat sampai ke dalam sehingga seperti ini, sehingga terlihat kambiumnya saja nih. Nah, terus ditutup dengan plastik atau sabut kelapa boleh, lalu ditutup, diikat, dan jangan lupa dilubangi. Nanti setelah muncul akar, akarnya keluar-keluar dari lubang itu tadi ya. Setelah muncul akar, nanti dipotong dan ditanam. Nah,
Kelebihannya dia akan mendapatkan sifat yang sama dengan induknya, namun kekurangannya akarnya tidak sekuat tumbuhan induknya ya. Selanjutnya yang kedua adalah stek. Stek ini menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam. Misalnya singkong. Singkong ini bisa diambil batangnya. Jadi dari batangnya kita bisa tanam. Kita potong, misalnya kita potong menjadi 6. Ya, jadi satu batang singkong itu kita potong jadi 6. Lalu kita tanam. Nanti bisa jadi 6 tanaman singkong yang baru. Terus ada okulasi atau nama lainnya adalah tempel. Tempel yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Nih, jadi mata tunas yang pertama misalnya dibuang nih ya. Ini tumbuhan yang kedua. Diambil mata tunasnya. Lalu mata tunasnya ditempelkan. Diikat ya biar merekat. Nanti setelah menempel ikatannya dilepas. Nih jadi tanaman yang baru. Oke, selanjutnya namanya adalah sambung. Sambung ini menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tumbuhan sejenis. Misalnya tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat yang bagian bawahnya ini akarnya kuat, sementara yang bagian atasnya ini buahnya manis, jadi digabung. Jadi nanti hasilnya tomat yang berakar kuat dan berbuah manis. Terus yang kelima namanya adalah merunduk. Merunduk ini menimbun ya, proses jadi menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Ini contohnya tanaman apel. Jadi diambil nih cabang dari batangnya lalu ditimbun. Nah, ini dikasih kayu supaya dia bisa menopang, tidak terjatuh nanti. Nah, ditopang. Setelah muncul akar baru dipotong. Selain apel, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merenduk adalah tanaman alamanda. Nah, jika kamu sudah paham mengenai perkembangbiakan tumbuhan ini, kamu bisa membuka buku halaman 12 mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 dan halaman 26 soal nomor 1, 2, dan 3. Jika belum paham, kamu bisa mengulangi menonton video ini lagi ya. Terima kasih. Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Jenny. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Tujuan kamu mempelajari ini agar kamu dapat mengetahui perkembangbiakan hewan serta dapat mengidentifikasi perkembangbiakan hewan-hewan yang berada di sekitar kamu. Yuk, kita masuk yuk. Nah, kita lihat dulu ya, apa itu perkembangbiakan? Masih ingat tidak? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara jika pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kita lihat dulu yuk perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ini perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan. Nah, kita lihat dulu yuk perkembangbiakan hewan secara ovipar. Ovipar artinya bertelur, jadi perkembangbiakan secara bertelur. Untuk pembuahan pada hewan bertelur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal. Internal berarti pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berada atau terjadi di dalam tubuh induk. Yang sel kelamin betinanya ya, tubuh induk betina. Nah, contoh hewannya adalah unggas, serangga, reptil.
Nah, yang kedua ada pembuahan eksternal. Ini pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya terjadi di luar tubuh induk. Nah, ini terjadi pada katak dan ikan. Kita lihat dulu yuk ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Yang pertama, hewan ini tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Yang kedua, embrionya tumbuh di dalam cangkang. Yang ketiga, telur berada di luar tubuh induk dan dierami sampai menetas. Nah, ini umumnya terjadi yang dua ini dalam cangkang dan di luar tubuh induk dan dierami sampai menetas ini biasanya terjadinya pada yang pembuahan internal. Selanjutnya yang kedua vivipar. Ini adalah contoh hewan-hewannya ya. Vivipar tadi berarti perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Contohnya beruang, paus, gajah, kelelawar, lumba-lumba, sapi. Ini umumnya adalah hewan mamalia. Mamalia berarti hewan menyusui. Nah, kita lihat yuk ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki kelenjar susu dan daun telinga. Yang kedua, embrionya hidup di dalam tubuh induk. Yang ketiga, penutup tubuh berupa rambut. Jadi, pada kucing, pada singa itu adalah rambut, ya, bukan bulu. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Nah, dari contoh di sini ada ikan pari, ada ikan hiu, kuda laut, dan sebagian kadal. Namun, di sini ada gambar platipus. Nah, sejak tahun 2017 ahli sempat kebingungan ya, karena hewan ini dia tergolong dalam mamalia namun dia bertelur. Nah, sekarang dia tidak digolongkan lagi ke dalam ovovivipar melainkan ovipar ya. Yuk kita lihat yuk ciri-ciri hewan yang termasuk hewan ovovivipar. Yang pertama adalah tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induk. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telurnya menetas di dalam tubuh induk dan anak keluar dari dalam tubuh sang induk. Yuk kita lihat yuk persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Nah, ini yang di tengah ini adalah persamaan antara ketiga perkembangbiakan tersebut ya. Nah, persamaannya adalah pembuahan ini membutuhkan sel atau induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini nantinya akan menghasilkan individu baru. Terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, ini adalah bagian yang ovipar, ini ovovivipar, ini adalah vivipar. Nah, ovipar ini pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar tubuh. Janinnya tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur ya. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat, tidak memiliki daun telinga dan tubuh ditumbuhi bulu, tidak memiliki kelenjar susu dan mengerami telur. Nah, selanjutnya yang vivipar. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari induknya langsung. Pertumbuhan janinnya relatif lebih lama ya dibandingkan hewan ovipar. Terus memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, biasanya tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Telur ada di dalam tubuh induk mengalami masa kehamilan. Nah, jika masuk ke dalam ovovivipar ini tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Ini masih dibuat kecuali platypus. Padahal sekarang platypus tidak masuk lagi ke dalam ovovivipar ya. Platypus termasuk ke dalam ovipar. Makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induk. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Jadi anak keluar nanti melalui proses persalinan atau melahirkan ya. Nah, lanjut perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada hewan perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah.
macam-macamnya. Yang pertama adalah membelah diri, yang kedua fragmentasi, yang ketiga adalah tunas. Ya, kita lihat yuk yang membelah diri. Membelah diri. Nah, membelah diri ini yaitu hewan yang berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, ini contohnya adalah amuba, ya, hewan bersel satu. Nah, ini inti sel. Inti sel ini nantinya dia akan mulai membelah. Setelah membelah, dia sudah terbentuk dua inti sel begini, lalu dia akan membelah dirinya. Nah, lanjut ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara fragmentasi. Fragmentasi yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Jadi ini contohnya pada cacing pipih. Ini cacingnya ya, dipotong, misalnya dipotong menjadi 3 bagian, bagian kepala, tubuh, dan ekor. Bagian kepala ini akan tumbuh menjadi satu individu baru. Bagian tubuh pun seperti itu ya, jadi dia nanti akan tumbuh menjadi satu individu baru. Dan bagian ekor juga, nanti dia akan tumbuh menjadi satu individu baru. Yuk kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah hidra. Hidra berkembang biak dengan tunas. Jadi cara perkembangbiakan secara vegetatif selanjutnya adalah tunas. Tunas ini apa? Tunas ini adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk melepaskan diri. Jadi ini hidra dewasa, lalu muncul tunas dari tubuhnya ya. Nah, tunas ini berkembang sampai tumbuh menjadi dewasa, muncullah mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa nanti tunasnya mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Nah, jika kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan latihan di halaman 59. Jika belum paham, kamu dapat mengulangi video ini lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Geni. Nah, kalian semua masih di rumah saja kan? Semua itu kita lakukan agar kita dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Nah, kita pun saat ini sedang beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, selalu siap sedia dengan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, terus kita tidak bersalaman dahulu, atau saat berbelanja pun kita menggunakan uang elektronik, serta jika kita pergi dari luar untuk kepentingan yang sangat mendesak, kita saat tiba di rumah langsung mandi. Sebenarnya apa sih itu adaptasi? Yuk kita lihat. Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, ternyata adaptasi ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, makhluk hidup lainnya juga melakukannya, seperti yang saat ini akan kita pelajari, yaitu penyesuaian diri tumbuhan. Tujuan kamu mempelajari penyesuaian diri tumbuhan ini adalah yang pertama, kamu dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yuk kita belajar. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik atau khas. Berikut ini beberapa contoh tumbuhannya. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Nah, kaktus memiliki daun yang bermodifikasi menjadi duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus yang panjang dan berserabut banyak ini fungsinya agar dapat masuk lebih jauh ke dalam tanah dan menyerap lebih banyak air. Sementara batang pada kaktus ini tebal dan berlapis lilin, fungsinya untuk menyimpan air. Selanjutnya adalah tanaman atau tumbuhan eceng gondok.
Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Eceng gondok melakukan beberapa penyesuaian sesuai lingkungannya. Yang pertama, daun pada eceng gondok ini mengkilap dan berlapis lilin. Fungsinya agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Lalu, pangkal tangkai daunnya berongga. Fungsinya agar membantu mengapung di air. Untuk akar pada eceng gondok ini lebat. Fungsinya membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Yang ketiga adalah tanaman teratai. Tanaman ini sama dengan tanaman eceng gondok, yaitu merupakan tanaman hidrofit. Nah, tanaman ini memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Batang teratai ini memiliki rongga. Rongga-rongga udara ini fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Walaupun batang dan akar di dalam air, teratai dapat bisa bernafas. Selanjutnya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Nah, lingkungan yang berlumpur ini biasanya lingkungan yang miskin oksigen. Bakau memiliki akar nafas, fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya. 3. Tanaman yang merupakan tanaman pemakan serangga, yaitu kantong semar, Venus, dan Drosera. Kita lihat dulu kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga, hidup di rawa yang kandungan nitrogennya rendah, sementara tumbuhan sangat membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, kantong semar mencerna serangga. Caranya adalah nanti daun kantong semar termodifikasi menjadi bentuknya seperti piala. Dinding-dinding ini menghasilkan nektar, ya, dinding-dindingnya menghasilkan nektar, sehingga serangga yang masuk ke dalam piala akan terpleset dan jatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus. Venus flytrap, ya. Tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Nah, daun pada Venus ini berengsel dan berbulu. Nih, daunnya terbuka menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daunnya akan mengatup, jadi menutup gitu ya, tertutup. Nah, serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Ya. Terus selanjutnya adalah Drosera. Drosera sama ya, tumbuhan ini juga menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Jika serangga sudah hinggap dan terperangkap zat lengket yang dihasilkan, dia akan mengatup. Tumbuhan ini akan mendapatkan nitrogennya. Selanjutnya adalah pohon jati. Dia menggugurkan daunnya di musim kemarau. Ini ada musim kemarau, ini musim penghujan. Bisa dilihat ya, saat musim penghujan daunnya lebat, saat musim kemarau daunnya meranggas atau gugur. Ini berfungsi atau tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Salah satu tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Karena tumbuhan tidak dapat bergerak berpindah tempat seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi dirinya dengan beberapa cara. Yang pertama, melindungi diri dengan duri. Beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya, misalnya pada batang, pada daun, pada buah, ya. Nah, kalau pada batang ini contohnya adalah tanaman salak dan tanaman bunga mawar. Jika pada daun ini contoh tumbuhannya adalah lidah buaya, pandan,
Jika pada buah, contohnya adalah buah durian, ada nanas. Selanjutnya, melindungi diri dengan getah. Kita lihat ya, ada beberapa tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah. Tumbuhannya akan mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan memangsanya. Contohnya ini ada karet. Ini kalau yang gambar ini merupakan tumbuhan jarak ya. Ada juga tanaman singkong. Yang ketiga, melindungi diri dengan racun. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya pada tanaman singkong karet dan tanaman kecubung. Ini tanaman kecubung ya. Terakhir, tumbuhan bisa melindungi diri menggunakan rambut. Dapat tumbuhan yang memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri. Rambut-rambut tersebut disebut dengan lugutnya pada tanaman atau tunas bambu. Lugut ini mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Jika kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan latihan di halaman 10 nomor 3 dan 4 serta halaman 21 nomor 1. Namun jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi video ini kembali ya. Terima kasih. Hai, bertemu lagi dengan Miss Geni. Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan perlindungan diri hewan terhadap pemangsa, serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kamu mempelajari ini agar dapat menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan, lalu menjelaskan cara hewan melindungi diri dari pemangsa, serta dapat menjelaskan manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khas sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar merupakan hewan yang mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi mangsanya berdasarkan bunyi pantul. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Ciri khas unta yang pertama memiliki punuk, fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua, bulu mata panjang dan lebat untuk mencegah masuknya pasir. Perut unta yang sangat besar fungsinya menyimpan makanan dan air. Tapak kaki yang lebar untuk berjalan di atas pasir. Selanjutnya adalah tokek dan cicak. Tokek dan cicak memiliki ciri khas bantalan perekat pada kaki, sehingga saat merayap di dinding, cicak dan tokek tidak terjatuh. Selanjutnya adalah burung hantu. Ciri khasnya, pertama penglihatan dan pendengaran yang tajam, yang kedua lehernya lentur. Selanjutnya adalah penguin. Penguin punya lapisan minyak pada bulunya sehingga tidak basah saat terkena air. Yang kedua, kakinya berselaput untuk membantunya saat berenang. Berikutnya adalah penyesuaian diri hewan untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang pertama, memiliki sengat pada lebah, contohnya bisa pada ular dan racun pada katak berat. Kura-kura dan penyu merupakan contoh hewan yang dilindungi oleh tempurung. Jika kura-kura merasa terancam, ia akan masuk ke dalam tempurung. Nah, sama seperti kura-kura, ada hewan lain yang dilindungi oleh cangkang, contohnya adalah siput. Selanjutnya, dengan mengecoh pemangsa, bisa dengan cara mimikri atau berkamuflase. Contoh hewan-hewannya terlihat pada gambar ya. Selanjutnya adalah autotomi. Autotomi merupakan kemampuan hewan untuk melepaskan bagian tubuhnya. Contohnya adalah pada cicak. Cicak akan memutuskan ekornya jika merasa terancam. Selanjutnya ada menyemprotkan tinta. Ini contohnya pada gurita, cumi-cumi, dan soto. Cara selanjutnya yaitu dengan memiliki duri, contohnya pada landak. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan.
Tumbuhan memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup lainnya. Kita lihat yuk beberapa contoh tumbuhan yang memiliki manfaat-manfaat lainnya. Kelapa memiliki banyak manfaat. Buahnya dapat dijadikan bahan makanan dan minuman, daun untuk atap rumah, dan batangnya sebagai bahan bangunan. Selanjutnya ada bakau. Bakau ini untuk mencegah abrasi pantai, tempat perkembangbiakan hewan laut, dan buah bakau dapat dijadikan makanan pengganti nasi. Lidah buaya juga memiliki banyak manfaat, misalnya untuk bahan makanan dan minuman, menyuburkan rambut, mengobati luka bakar, dan sebagai pelembab. Bawang putih memiliki berbagai macam manfaat pula, sebagai bahan masakan, antibiotik alami, serta menurunkan tekanan darah. Wortel bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Umbibit mengurangi permasalahan pada pencernaan sebagai pewarna alami. Kunyit meredakan peradangan dan sebagai pewarna alami. Sekarang kita akan lihat manfaat hewan. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Lebah. Lebah menghasilkan madu yang bermanfaat untuk makanan dan minuman yang menyehatkan. Kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tenaganya untuk membajak sawah, kulit untuk gendang dan beduk, tanduk untuk hiasan. Unta dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah gurun, sementara ayam dapat kita manfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan pangan. Sekian untuk materi hari ini. Jika kamu sudah paham, kamu bisa mengerjakan latihan bersama guru kelas kamu. Namun, jika kamu masih belum paham, kamu dapat mengulangi video ini kembali. Terima kasih.